Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang netizen. Jumpa lagi dengan Bunda Kartika, Kepala Sekolah SMK Bina Bakat Kartika Animasi. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tanggal baru ya, di hari tahun ajaran baru buat seluruh anak sekolah di Indonesia ya, tanggal 1 Juli 2025 ya. Bagi kami tidak ada murid baru di sini. Netizen tahu kan, kami lagi dibuat susah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi tahun-tahun kemarin karena kami belum tahu sekolah kami, mereka bilang hanya diblokir, kami terima pendaftaran terus ya. Jadi sekarang masih dalam konflik polemik yang tidak jelas ya. Kami bilang ditutup tapi tidak ada surat penutupan ya. Jadi sangat miris pendidikan birokrasi yang ada di Sulawesi Tengah ya. Pembiaran buat sekolah kami yang tujuan adalah membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa, membantu pemerintah untuk mengurangi anak-anak putus sekolah yang berapa tahun mereka tidak sekolah. Dengan adanya Bina Bakat, mereka merasa hidup kembali karena apa? Mereka bisa menyalurkan bakat sambil mengolah bakat sambil menerima akademik dan kejuruan. Tapi semuanya miris netizen ya. Semulanya sekolah kami berjalan lancar, akreditasinya lancar, prestasinya lancar, latihan-latihan selalu ada. Dan kami juga, murid kami difungsikan menjadi pelatih-pelatih di sekolah luar, di SD dan TK. Dan kami membuat event ya, lomba. Setiap latihan pasti kami adakan lomba buat anak-anak. Jadi semuanya terpending, tertunda akibat konflik yang merugikan banyak pihak yang dirugikan ya. Mereka hanya dirugikan hanya sebagian segelintir, hanya rugi dengan diri mereka sendiri ya, bukan untuk umum ya. Contohnya mereka hanya menuntut dengan instansi mereka yang oknum. Padahal kami juga di bawah instansi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah karena kami adalah lembaga pendidikan sekolah. Dan kedua, nama baik mereka. Kami bukan hanya nama baik mereka, tapi kami banyak dirugikan netizen. Satu, kami dirugikan pencemaran nama baik sekolah. Mengatakan saya memakai dana BOS, nama saya dan nama sekolah ya. Memakai dana BOS tapi tidak terbukti. Selama tahun 2021 sudah diblokir, 2022 tidak menerima dana BOS ya netizen ya. Jadi sangat miris sekali. Saya banyak dirugikan. Saya sangat banyak dirugikan. Satu poin. Kedua, anak-anak tidak mengikuti ujian nasional ya 2024, dan anak murid saya tidak terdaftar masuk di sekolah Bina Bakat Kartika Animasi ya, yang masuk 2023 harusnya mereka sekarang sudah di kelas 3, dan yang 2024 harusnya mereka sudah duduk di kelas 2. Netizen tahu, kemarin tetap kami mengadakan ujian semester kenaikan. Entah apapun alasan nanti tetap kami buat ulangan karena prinsip kami punya sekolah tidak diadakan pemberitahuan untuk penutupan ya. Jadi makanya 2023 kami adakan penerimaan murid baru, 2024 kami adakan penerimaan murid baru. Karena apa? Tidak ada penandatanganan dari saya sendiri selaku penanggung jawab Kepala Sekolah SMK Bina Bakat Kartika Animasi, tidak ada tanda tangan dari saya ya untuk penutupan. Jadi kami dibiarkan mengambang tanpa pasti dan jelas ya, tanpa pasti yang jelas netizen. Ini adalah sekolah di mana anak-anak tempat menimba ilmu. Kalian oknum-oknum, tolong buka mata hati, pikiran kalian, hati nurani kalian, bahwa kalian merugikan anak-anak yang ekonomi lemah, yang putus sekolah sudah berapa tahun. Tapi dengan adanya Bina Bakat, mereka semangat untuk menimba ilmu di sini sambil mengembangkan bakat di bidang olahraga maupun seni. Di mana seorang lembaga Departemen Pendidikan, birokrasi pendidikan harusnya mengayomi kami
memberikan solusi buat anak-anak yang ini, yang kami tampung. Bukan mengkip kami, mematikan sekolah kami, membiarkan sekolah kami mengambang tanpa jelas. Karena tidak ada tanda tangan ditutup dan tidak. Akhirnya 2025. Detik ini, tahun ajaran baru ini, saya tidak menerima murid baru. Karena saya takut imbasnya nanti ada apa-apa, kasihan anak-anak. Karena kemarin saya terima karena tidak tahu sama sekali ya. Sampai saya bertemu dengan Bapak Gubernur lama. Beliau sangat baik membantu saya. Karena saya di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, oknum-oknum hanya membuli saya. Orang-orang penting yang di ranah pendidikan. Oknum-oknum yang bergerak kabit-kabitnya, kepala seksinya ya. Oknum-oknum bukannya mengayomi kami, memberikan solusi bagaimana cara ini bisa maju di sekolah. Karena sekolah ini belum ada di Sulawesi Tengah. Ayo kita rame-rame carikan murid. Kalau toh memang kurang murid akibat fitnahan itu, ya udah selesaikan itu mungkin yang lalu masalah corona umpama ya. Tapi toh cuma dibully saya. Dikatakan murid saya jangan-jangan cuma makhluk gaib. Apakah alumni-alumni yang tamat 2018-19 itu makhluk gaib, 2020 itu makhluk gaib ya? Yang mereka sekarang sudah sarjana, bahkan sudah ada di pemerintahan, itu makhluk gaib ya? Sungguh miris, sungguh kejam perkataan seorang tokoh pendidikan berbicara kepada bawahan. Kami adalah bawahan, malah kami diberikan bukan motivasi, tapi adalah pembunuhan mental kami, pembunuhan karakter kami dalam membina, mendidik anak-anak bangsa, bukan diayomi dan dirangkul ya netizen ya. Sangat kejam. Kenapa ada oknum-oknum yang di instansi yang tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan sesuai sila-sila yang ada dalam Pancasila ya? Mengapa? Ada apa dengan kami? Kami tidak memakan uang negara yang kami yang oknum-oknum hanya menyinggung setiap rapat yang diadakan kemarin. Terakhir saya injak Dinas Pendidikan Provinsi 30 April. Seperti saya menghadapi mau diadili teroris ya. Seperti diadili teroris karena yang hadir di 18 orang ditambah 2 dari mana netizen? Inspektorat. Bayangkan nama baik saya sudah dirugikan. Kalau saya tuntut bisa, mereka beliau-beliau yang bilang katakan beliau, oknum-oknum yang suka dengan dikatakan beliau, tapi tidak menghargai bawahan-bawahan. Cubit dirimu, sakit tidak? Kalau Anda rasa sakit, jangan mencubit orang lain. Ibaratnya ya. Jadi oknum tersebut menghadirkan inspektorat yang tidak ada pembuktian. Mengatakan saya memakai dana bos 2022, tapi ternyata 2021 diblokir. Dan dana bos itu ada. Pembuktiannya tidak berdasarkan fakta ya. Mereka sungguh kejam menuduh tanpa bukti. Apakah itu tidak melanggar hukum? Dan beliau-beliau oknum-oknum yang saya kesalkan, mereka minta murid terus menerus dengan alasan bina bakat tidak punya gedung. Kenapa dari awal kami tidak dihalangi sebelum ada akreditasi keluar? Itu adalah akreditasi pasti sudah tahu. Bukan orang bodoh, orang netizen ini pintar semua tahu. Akreditasi melambangkan sekolah itu adalah legalitas. Baru bisa keluar kelulusannya. 1. Silabus. 2. RPP. 3. Guru lengkap. 4. Siswa harus mencukupi target. 5. Sarana dan prasarana. 6. Tempat pembelajaran. Semuanya lengkap. Makanya netizen, saya kaget, saya pikir saya hanya mendapat karena memang saya satu atap dengan lembaga pendidikan, bukan hotel ya. Lembaga pendidikan yang berbasis komputer. Karena jurusan kami teknik komputer dan jaringan. Apa salahnya? Di Indonesia bahkan masih banyak sekolah yang tidak mampu. Gedung-gedungnya bahkan mereka hanya papan-papan. Sekolah alam istilahnya. Dengan anak-anak yang memakai sandal jepit. Tapi otonomi daerahnya mantap, luar biasa. Pemerintah yang mengelola pendidikan sana luar biasa. Tidak meributkan.
tentang gini dan gitu. Tidak meributkan tentang gedung. Yang penting niat baik yayasan tersebut mengelola pendidikan menjadi mitra kerja buat pemerintah. Kami mitra bukan musuh ya netizen ya. Mitra kerja karena kami membantu pemerintah mengatasi masalah buat anak-anak yang ekonomi lemah. Karena sekolah-sekolah elit, sekolah negeri tidak mungkin akan menjajaki gunung-gunung, lereng gunung-gunung dan laut-laut mencari anak suku terasing, mencari anak-anak yang di pinggir pesisir laut, anak-anak orang Bajo ya. Mereka walaupun begitu kuat berenang, justru mereka itu yang prestasi. Kita menjemput bakat dengan adanya sekolah bina bakat. Mereka merasa senang karena mereka terhibur sambil belajar bisa mengembangkan bakat mereka, menumbuhkan, menemukan, membangkitkan soft skill mereka terasah netizen ya. Jadi sangat miris di mana di Sulawesi Tengah ada sekolah baru satu-satunya di Sulawesi Tengah justru dimatikan. Di mana pikiran kalian oknum-oknum yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan jabatan sendiri, tidak memikirkan bagaimana nasib anak-anak bangsa yang sekarang krisis dengan apa? Karakter mereka, mental mereka hanya sibuk main gadget, tapi bagaimana gadget itu berfungsi? Mereka bisa memposting keunggulan mereka, prestasi mereka di bidang bakat. Bagaimana mereka bisa melatih keterampilan-keterampilan mereka? Itu yang kami inginkan. Tapi justru pemerintah di sini, di Sulawesi Tengah khususnya birokrasi pendidikan hanya mengadakan pembiaran buat sekolah SMK bina bakat ketikaan di masa yang berada di Sulawesi Tengah. Sehingga kami gagal ujian nasional 2 kali. 2 kali gubernur digagalkan. Bayangkan 2 kali gubernur digagalkan. Gubernur lama 2023-2024. Pergantian gubernur. Kami sudah melapor. Semua proses kami jalani. Bunda Kartika tidak mengenal waktu dan tenaga. Karena semangat saya dengan usia saya sudah tua. Tapi semangat saya membara untuk anak bangsa. Untuk pahala. Untuk apa? Amal kita mati. Semua kita akan mati. Tidak akan yang kekal yang kita bawa adalah amal jariah kita. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak, bukan kita hanya merugikan, menyengsarakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya, buat anak-anak yang putus sekolah. Sadarlah oknum-oknum, sadarlah. Jabatan kalian hanya sementara. Sebentar nanti kalau kalian akan lengser. Apakah kalian tetap menjadi dinasti di Dinas Pendidikan Provinsi? Tidak kan? Ingat yang kalian korbankan anak-anak yang tidak mendapat ijazah. Apakah mereka bisa memaafkan Anda? Karena kalian sudah menghilangkan, harusnya mereka sudah dapat pekerjaan dalam 1 tahun 2 tahun. Mereka sudah menghasilkan uang. Tapi toh kalian matikan masa depan mereka. Sungguh miris, sungguh naif. Luar biasa, kejam, keterlaluan ya. Jadi saya tetap semangat membara lewat postingan, lewat media sosial yang bisa mendengar aspirasi Bunda Kartika, seorang kepala sekolah, jeritan hati seorang kepala sekolah di mana Sulawesi Tengah membiarkan anak-anak kami birokrasi yang tidak mendukung kami pendidikan ya, khususnya pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah bagian SMK. Ingat, bagian SMK, semua stafnya dari atas sampai ke bawah, bagian SMK telah menzolimi SMK bina bakat dan membuli kepala sekolahnya ya. Kalian membuli, mau adakan sumpah pocong, mari. Seandainya tidak bukti, kita sumpah pocong. Kalian pernah katakan murid saya makhluk gaib. Kalian bahkan kepala seksi mengatakan lagi, sekolah saya akan dijadikan sanggar. Bedakan sanggar, bedakan lembaga pendidikan. Kami berjuang bukan hanya